Ibu, mohon maaf, absen sikap belum dibuka ya? Sikap ya. Ini semuanya sudah bisa eh, login ke Sikap. Yang luar kota belum, Bu. Yang luar kota belum ya. Ya sudah kalau gitu yang bisa saja dulu ya. Sebentar saya buka dulu. Banyak banget ya absennya ya. Ibu kalau boleh saya tahu untuk kelas luar kota jumlah mahasiswanya berapa ya? 10 sampai 12 orang, Ibu. Oh 10. Kenapa yang tergabung di Google Classroom hanya 7 ya Bu? Tadi ada beberapa yang katanya terkendala, Bu, tidak bisa masuk ke breakout room. Oh gitu. Gitu. Enggak. Maksudnya di Google Classroom Bu. Oh, di Google Google. Classroom. Yang biasanya buat upload tugas itu hanya 7 orang kemarin saya lihat. Iya, Bu, yang coba Ah, nanti nanti dibukakan lagi. Iya, nanti saya minta tolong ya untuk masing-masing PJ, tolong berikan ke saya daftar nama mahasiswa di kelas masing-masing ya Bu ya, mulai dari B1, B2, dan luar kota. Karena saya Iya, belum Bu. punya sama sekali, baru kali ini kan mengajar 2020, jadi ini saya sudah harus memasukkan nilai UTS, belum mengoreksi juga, jadi mau lihat nama-nama mahasiswanya dulu ya Bu ya. Nanti minta tolong untuk setiap PJ, baik B1, B2 maupun luar kota ya. Oke, absen sikat sudah saya buka. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa akses sikat, silakan dibuka. Kita hari ini akan membahas mengenai keterampilan dasar mengajar. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, keterampilan dasar mengajar ini di RPS itu dibagi jadi 2 pertemuan, betul nggak Bu? Betul tidak? Betul, Bu. Seingat saya ya. Jadi untuk pertemuan ke-9 itu ada 4 keterampilan. Kemudian pertemuan ke-10 juga ada 4 keterampilan, karena memang ada 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, sebetulnya materi mengenai keterampilan dasar mengajar ini akan Bapak Ibu dapatkan secara spesifik nanti di mata kuliah pembelajaran mikro. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah mendapat mata kuliah pembelajaran mikro atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Bu, belum ya. Belum, Ibu. Berarti dari sini, dari mata kuliah ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran bagaimana sih 8 keterampilan dasar mengajar di mata kuliah pembelajaran mikro. Ini apakah screen saya sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sebentar. Ini kok nggak bisa? Oh. Hmm. Oke, kita bahas dulu. Kita bahas dulu Bapak Ibu mengenai keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar berarti ini kan adalah keterampilan atau kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, jadi begini, keterampilan dasar mengajar ini erat kaitannya dengan kompetensi guru Bapak Ibu. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, ada berapa kompetensi guru? Ada berapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? 4, Bu. Ada 4. Coba bisa tolong sebutkan, Bu. Satu kompetensi apa? Profesional, Profesional, pedagogi, pedagogi, apalagi Bu? Bu siapa barusan yang menjawab? Bu Milen? Ana, Bu. Oh, Bu Ana.
Bu Ana coba profesional, pedagogik, kemudian apa lagi? Ada yang bantu yang lain mungkin? Sosial, Bu, sama Sosial, kepribadian. Bu, dan kepribadian. Sosial, kepribadian. Oke, berarti ada 4 ya. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 1, kompetensi sosial. Ini berhubungan dengan bagaimana guru dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, baik itu dengan sesama guru, dengan orang tua, maupun dengan siswa. Itu harus dimiliki pastinya ya. Karena kalau kita bisa bergaul dengan siswa tapi tidak bisa bergaul dengan guru lain kan ya sosialnya masih dipertanyakan berarti. Yang kedua, kompetensi profesional. Ini berkaitan dengan bidang akademik dari guru itu sendiri. Biasanya dapat terlihat dari karya tulis atau portofolio yang dihasilkan oleh guru tersebut. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Kan katanya guru itu suri teladan ya Bapak Ibu ya, menjadi contoh bagi anak-anak baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi kalau seorang teladan itu memang bisa dicontoh, berarti harus ada kepribadian-kepribadian guru yang bisa tercermin, yang bisa terlihat oleh siswa sehingga dapat dijadikan teladan. Jadi guru itu harus punya kepribadian, baik mandiri, jujur, ya, penyayang, dan lain sebagainya. Suara saya mulai habis. Yang terakhir, kompetensi pedagogik. Ini berkaitan dengan bagaimana cara guru. Apa, Bu? Kalau pedagogik, Bu? Kompetensi pedagogik kaitannya dengan apa? Mengelola suatu proses pembelajaran. Mengelola suatu proses pembelajaran. Oke. Jadi berkaitan dengan bagaimana cara guru dapat menyampaikan materi ajar dengan baik dan mengelola kelas yang ada di dalamnya. Nah, keterampilan dasar mengajar ini ternyata menjadi salah satu aspek dalam kompetensi pedagogik. Jadi di dalam kompetensi pedagogik itu salah satunya adalah keterampilan dasar mengajar, Bu. Kalau ke-8 keterampilan dasar mengajar ini tidak dimiliki oleh seorang guru, maka kompetensi pedagogik guru tersebut masih dipertanyakan. Artinya dia belum sesuai atau belum pantas menjadi seorang guru. Karena ini salah satu kompetensi, Bu, ternyata keterampilan dasar mengajar ini ya. Bagaimana guru dapat menyampaikan materi ajar, dia memilih metode, model, media pembelajaran, bagaimana cara dia mengelola kelas, bagaimana cara dia berinteraksi dengan siswa, ya, membagi siswa dalam kelompok belajar, presentasi, sampai dengan evaluasi. Ini berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar, yang tentunya erat kaitannya dengan kompetensi pedagogi. Gitu. Nah, ini ada 8, Bu. Ada 8 Bapak Ibu keterampilan dasar mengajar. 1 sampai 8. Ini nanti bisa saya punya handout, nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Nanti akan saya share, boleh di Google Classroom setelah ini ya. Atau mungkin di grup penanggung jawab mata kuliah boleh juga. Jadi nanti handout ini isinya adalah penjelasan mengenai ke-8 keterampilan dasar mengajar ini yang mungkin nanti bisa jadi Bapak Ibu jadikan referensi baik untuk UAS maupun ketika Bapak Ibu mengampu mata kuliah pembelajaran mikro. Jadi kalau di mikro nanti Bapak Ibu akan diminta untuk praktik langsung. Keterampilan dasar bertanya. Nanti bagaimana cara Ibu mempraktikkan kemampuan bertanya Ibu kepada siswa. Karena bertanya ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ya, pertanyaan-pertanyaan pun jenisnya ada banyak ternyata. Ada bertanya awal, ada bertanya lanjutan. Biasanya kalau bertanya awal itu hanya untuk menstimulus siswa. Anak-anak, ada yang tahu, ada yang pernah minum teh botol? Nah, itu namanya bertanya awal. Jadi, biasanya cirinya itu kalau bertanya awal itu mudah-mudah pertanyaannya karena hanya untuk menggiring siswa masuk ke dari sudah bertanya lanjutan itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang yang tingkatan materinya sudah cukup dalam ya, jadi menggali bagaimana pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Itu untuk bertanya saja, jadi ada triknya, ada ilmunya, ada caranya bertanya. Apakah nanti Ibu akan bertanya secara random, ya, menunjuk siswa, ataukah Ibu akan memberikan kesempatan siapapun bagi siswa yang akan mau mengacungkan tangannya menjawab pertanyaan Ibu. Gitu. Jadi itu ada teknik-tekniknya, ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Kapan saya akan memberikan siswa kesempatan mereka menjawab secara aktif, kapan saya harus menunjuk siswa satu persatu untuk menjawab pertanyaan saya. Itu juga ada caranya.
Ya, jadi bertanya kita itu kalau guru bertanya di dalam kelas tidak hanya asal bertanya, Bu, tapi ada teorinya. Ada dasarnya, ada pedomannya ya. Ini 8 keterampilan dasar mengajar yang bisa Bapak Ibu lihat, bisa nanti dibaca. Biasanya mahasiswa akan bingung ketika membicarakan keterampilan nomor 6 dan nomor 8. Di situ terbaca ya? Terbaca nggak? Kebaca, Bu. Terbaca, Bu. Ya. Baca. Keterampilan nomor 6 itu ada membimbing diskusi kelompok. Ini dulu pengalaman saya ketika UAS ya, ketika UASnya masih berupa konsep. Jadi saya minta diberikan contoh masing-masing dari ke-8 keterampilan dasar mengajar ini. Nah, ketika masuk ke keterampilan membimbing diskusi kelompok dan mengajar kelompok kecil serta perorangan, itu mahasiswa akan bingung memberi contoh. Coba sekarang saya tanya, apa bedanya membimbing diskusi kelompok dengan mengajar kelompok kecil dan perorangan? Silakan sebutkan nama kalau mau berpendapat. Ini pengetahuan awal aja, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari sudut pandang Bapak Ibu, apa bedanya keterampilan membimbing diskusi kelompok dengan mengajar kelompok kecil dan perorangan? Saya Bu ingin berpendapat. Boleh, dengan Ibu siapa? Ibu Yuni dari B1. Ibu Kalau Yuni ya? menurut saya, ya, menurut Ya, saya mah silakan, Bu. gini kan, kalau untuk perorangan itu kan kita udah tahu ini kemampuan dia di mana gitu. Kalau kemampuan belajarnya. Kalau untuk kelompok kecil atau kelompok besar itu kita belum tahu untuk menentukan anak ini bisa apa gitu. Jadi sebelum mengajar ke perorangan kita bentuk kelompok dulu. Oh, si ini mah berarti kemampuannya sampai sini gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Yuni dari B1 ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Saya, Bu. Boleh sebutkan nama Bu, saya tidak bisa melihat ini soalnya nggak muncul. Nisa, Bu, dari kelas B1. Tadi Bu Yuni dari B1, sekarang Bu Demisa dari B1, Bu. Demisa ya. Oke, silakan Bu. Kalau keterampilan mengajar kalau kelompok secara perorangan itu yaitu guru mengajar dengan mengajar dengan kelompok, yakni dibagi menjadi beberapa kelompok dalam satu kelas untuk memberikan tugas atau dengan memberikan tugas hanya untuk satu orang perorangan. Nah, kalau keterampilan diskusi kelompok kecil, yaitu dalam kelas guru membagi beberapa kelompok diskusi dan perkelompokan diberi materi masing-masing agar didiskusikan. Jika ada yang kesulitan, guru bisa membantunya dan dibenarkan jika ada yang salah. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Demisa. Sekarang pertanyaan saya mungkin lebih spesifik ya. Peran gurunya. Coba peran gurunya ketika membimbing diskusi kelompok kecil dengan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok dan perorangan. Apa bedanya peran guru dari kedua keterampilan tersebut? Ibu Widya mau mencoba, Bu. Boleh, silakan Bu Widya. Bu Widya kelas apa, Bu? Kelas luar kota. Luar kota. Kalau untuk ini kan guru sebagai fasilitas, kalau untuk di diskusi kelompok mungkin bukan sebagai apa ya, yang utama pemecahan masalah gitu ya, Bu ya. Kalau yang perorangan itu benar-benar guru yang menjadi sumber pembelajaran mungkin gitu. Ya, oke. Terima kasih Ibu Widya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bahas dulu ya keterampilan membimbing diskusi kelompok. Ketika
membimbing diskusi kelompok, berarti peran guru di sini sebagai apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu nih membimbing diskusi kelompok, peran guru sebagai apa? Membimbing dan mengarahkan, Bu. Pengarah. Pengarah. Pengarah apa? Pengarah diskusi. Pengarah jalannya diskusi. Gitu. Ya. Ya bukan. Menurut Ketika- dia iya, Bu. Gimana? Gimana Nenggia? Kok hilang? Kenapa, Bu? Siapa Iya, Bu. barusan teh? Gia bukan? Ya, Bu. Ya mungkin, Bu, guru itu hanya sebagai pembimbing untuk agar berjalannya diskusi kelompok, Bu. Jadi Iya. yang tidak mengerti bisa bertanya kepada guru, lalu diarahkan oleh guru. Nah, betul. Berarti peran guru di situ sebagai fasilitator. Jadi dalam membimbing diskusi kelompok, Bapak Ibu bertindak sebagai pengelola atau fasilitator dari berjalannya diskusi kelompok. Jadi kita yang akan memimpin, Bu, ketika diskusi kelompok. Bukan memimpin ya, yaitu tadi memfasilitasi siswa supaya terjadinya diskusi antar kelompok. Siapa mau bertanya, siapa yang menjawab, waktunya sampai kapan. Kemudian ketika diskusi itu sudah alot, sudah panas, baru kita akan menengahi. Itu namanya fasilitator. Jadi ketika membimbing diskusi kelompok, kita bertindak sebagai pengarah, pengelola, dan fasilitator jalannya diskusi kelompok. Tetapi ketika mengajar kelompok kecil dan perorangan, mengajar kelompok dan perorangan itu kan beda ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mengajar kelompok, berarti asumsinya adalah dalam satu kelompok tersebut, siswa yang kita ajar itu asumsinya punya kemampuan yang sama. Ya, jadi kita akan menganggap, oke, siswa dalam satu kelompok ini 5 orang atau 4 orang misalnya. Mereka punya kemampuan yang sama, maka cara mengajar saya juga akan saya samakan dalam satu kelompok tersebut. Beda lagi dengan kelompok B nanti, beda lagi dengan kelompok C gitu. Nah, kalau mengajar perorangan berarti Bapak Ibu harus paham dulu bagaimana gaya belajar anak. Apakah dia tipe auditori ataukah tipe visual ataukah kinestetik atau tipe-tipe yang lainnya. Mengajar perorangan itu makanya biasanya lebih sulit daripada mengajar kelompok karena kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, Bu, per individu siswa, Bu. Ibu bayangkan kalau dalam satu kelas itu tadi saya monef PPL ternyata ada satu kelasnya 53 anak, Bu. Itu sudah di luar batas kemanusiaan ya sebetulnya. Mana ada satu guru di kelas memegang 53 orang siswa. Kadang yang satu kelas 25 siswa saja itu kita sudah kewalahan. Karena tahu sendiri bagaimana karakteristik siswa SD, Bu ya. Sedang aktif-aktifnya, sedang tidak bisa diemnya, sedang kritis-kritisnya. Jadi ketika kita mengajar perorangan, Bu, ada treatment-treatment yang harus memang kita berikan berdasarkan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya, jadi kalau membimbing diskusi kelompok tadi berarti kita mengarahkan jalannya diskusi, tapi kalau mengajar kelompok kecil dan perorangan berarti kita memegang kunci di sini. Kita tuh kuncinya. Kalau membimbing diskusi kelompok tadi kita fasilitatornya, kita yang melayani mereka melakukan diskusi. Kalau yang mengajar kelompok kecil kita yang menjadi subjek pembelajarannya. Jadi kita yang memberikan materi. Namanya juga mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ya, berarti ada pemberian materi di situ dari guru kepada siswa. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya. Silakan. Jadi Bu, untuk pembagian kelompok anak SD ya Bu ya, kan sekarang di SD saya itu sudah belajar tatap muka terbatas. Jadi 1 minggu itu sudah tiga hari, tapi dengan dibagi shift Bu, jadi 2 jam 2 jam. Sebaiknya Bu, untuk pembagi kelompok belajar itu yang pintar disatukan dengan yang biasa-biasa atau yang pintar semua atau yang biasa-biasa semua Bu, karena ada salah satu guru di SD saya, jadi yang pintar di pagi karena lebih cepat mengerjakannya, yang biasa di shift siang Bu, jadi kan suka lama ya Bu mengerjakannya, jadi tidak terburu-buru waktu gitu Bu. Bagaimana seharusnya gitu? Ya. Ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk shift-shiftan Bu, tapi di kelas juga ya. Bagaimana cara kita membagi kelompok gitu ya? Apakah
yang memang anak-anak punya kemampuan lebih kita satukan dalam satu kelompok, nanti yang sedang kelompok lain, nanti yang kelompok satunya lagi yang kemampuannya rendah gitu ya. Nah, ini berkaitan Bu dengan model pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mendalami karakteristik dari masing-masing model pembelajaran yang kooperatif ini kan banyak sekali tipenya ya. Ada PBL, ada TGT, ada NHT, ada apa lagi ya? Ya itulah, ya macam-macam pembelajaran kooperatif yang mengharuskan pembelajaran siswa diadakan secara berkelompok. Jadi kalau dalam PBL itu Bu, problem based learning salah satunya adalah kelompok karakteristik siswa yang dibagi dalam kelompok itu harus heterogen. Jadi kemampuannya harus bermacam-macam kalau dalam PBL. Kenapa? Karena berlaku tutor sebaya. Jadi ketika anak-anak kita dibagi dalam satu kelompok dengan setiap kelompoknya kemampuannya macam-macam, ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang rendah sekali. Itu harapannya adalah siswa yang punya kemampuan yang tinggi tadi atau yang sedang, dia dapat membantu teman-teman yang kemampuannya rendah, Bu. Di situ namanya berlaku tutor sebaya. Biasanya anak-anak kalau belajar dengan anak-anak yang sama seusianya itu lebih cepat nyambung. Karena mereka punya bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang memang hanya mereka yang pahami. Kalau kita kan hanya sebagai guru kan ngomong apa sih gitu kan ya. Kadang dengar istilah-istilah mereka yang aneh-aneh. Nah, ini ada teori belajarnya. Jadi tujuannya kita membentuk kelompok di mana satu kelompoknya kemampuannya heterogen itu tadi Bu, untuk membantu mempercepat kemampuan belajar siswa yang lebih rendah daripada teman-teman yang lain dalam satu kelompoknya. Beda lagi, mungkin ada model pembelajaran lain lagi yang memang tujuannya harus membagi kelompok dengan yang kelompok A kemampuannya tinggi semua, kelompok B sedang, kelompok C rendah. Itu pasti nanti ada tujuannya. Jadi tergantung dari karakteristik model pembelajaran yang digunakan. Kalau ditanya, Bu, lebih baik yang mana? Saya tidak menyarankan, saya tidak pernah menjawab mana yang lebih baik. Tetapi sekali lagi, dikembalikan lagi ke tujuan pembelajaran, Bu. Ya, jadi tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, baru nanti kita akan pilih model pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran itu ada pembentukan kelompok. Ya, di mana masing-masing pembentukan kelompok setiap model pembelajaran itu karakteristiknya berbeda-beda, Bu. Jadi ada juga yang membentuk kelompoknya secara random biasanya. Ayo berhitung 1 sampai 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, 3 sini, 4 sini, 5 sini. Nah, itu salah satu karakteristik pembentukan kelompok yang tidak memperhatikan kemampuan siswa. Artinya semua siswa diasumsikan punya kemampuan yang sama rata. Karena berada dalam satu jenjang kelas yang sama, batasan usia yang sama. Ya, gitu. Jadi, Nenggia, kita tidak bisa menyebutkan mana yang lebih baik. Tapi tadi kembalikan lagi kepada tujuan pembelajaran dan kondisi pembelajarannya, juga materi ajarnya. Ya, ada karakteristiknya sendiri-sendiri, ada tujuan pembelajarannya sendiri-sendiri, ada tujuan penggunaannya sendiri-sendiri. Kalau Nenggia mau melatihkan, Bu, gimana caranya supaya siswa ini nih yang lambat belajar, dia mau cepat, dia ada peningkatan. Karena kalau saya ngajar kok rasanya saya nggak sabar. Nah, itu tadi bentuk kelompok dengan kemampuan heterogen. Gitu ya. Atau Bu, saya mau membandingkan, bukan membandingkan, ya saya mau memberi motivasi siswa. Saya mau buat kelompok yang kelompok A-nya berpintar, kelompok B kemampuannya sedang, kelompok C kemampuannya rendah. Mungkin saja nanti ketika diadu seperti itu, kita kompetisikan, mungkin nanti kelompok yang kemampuannya rendah tadi, dia akan punya motivasi belajar atau mencari tahu yang lebih tinggi. Itu tadi. Jadi kembalikan kepada tujuan Ibu melakukan pembelajaran. Begitu, Bu Gia ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maaf, Bu. Dia, saya Ayang. Oh, Ayang. Sebentar, salah lihat saya berarti. Sebentar. Siapa namanya? Ayang Wike, Bu, dari B2. Oh, Bu Ayang, B2. Maaf, ini nggak kelihatan di saya di laptop. Kenapa ya jadi menghilang ininya? B2. Ini harus di restart berarti. Tapi nanggung lah. Oke, sampai sini sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan. Maaf Bu, izin tanya. Boleh, silakan. Ibu siapa, Bu? Demisa Bu, dari B1. Oh, Bu Demisa. Silakan, Bu. Gini Bu, kan sekarang di sekolah saya ada PTM. Nih, mau sharing Bu,
kan di dua sip kan, ini kalau dibagi dua kelompok PTM-nya. Nah, di sini kan tips untuk trik nih di saya ini bagaimana Bu sampaikan metode saya tidak lelah karena PTM-nya dua sip gitu Bu. Ibu, mohon maaf, suara di saya barusan terputus. Jadi bagaimana? Gimana? Oh, ini Bu tips atau trik menyampaikan materi agar saya tidak lelah mengajar karena PTM-nya dua sip Bu. Jadi bagaimana Bu? Oke, ya, Triknya. terima kasih Bu. Betul. Kadang Bu kita suka capek ya Bu, materi sama. Jadi harus diulang 2 kali. Kadang yang siang, kadang yang pagi misalnya dari A sampai B. A, B, C, B kayak gitu ya. Kalau dari siang kadang C-nya kadang gak dijelasin, Bu. Kadang D-nya gak dijelasin gitu, Bu. Karena udah capek coba keburu-buru waktu gitu. Bukan sampai jam 1 anak-anaknya udah pada ngaji, orang tua udah pada nge-WhatsApp. Ya guru capek ngehadapin murid, harus nerangin lagi ya Bu ya 2 kali. Terus sambil main HP, ngebalesin orang tua gitu Bu. Gimana caranya? Alah, ini curhat seperti ya Bu Ayah tahu Dewi saya. Ya Bu, Ya. capek Bu. Jadi gini, sebetulnya ini kalau saya masalahnya begini ya, kemarin tatap muka di ini kampus, ini saya cerita dulu ya, tatap muka di kampus yang biasanya dalam satu angkatan saya ngajarnya bareng begini Bu, ini B1, B2 sama luar kota. Ketika tatap muka di kampus, saya harus mengajar B1 dulu, kemudian B2, baru luar kota. Kan gitu ya? Berarti saya harus menyampaikan materi yang sama, mulai dari B1, B2, sampai luar kota. Tapi masalahnya yang saya sampaikan ini kepada mahasiswa. Jadi meskipun saya bicara panjang lebar, mahasiswa sudah bisa dapat menangkap. Karena apa? Gaya berpikirnya sudah abstrak. Masalahnya adalah untuk anak sekolah dasar berbeda lagi, Bu. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu tidak mau lelah, berarti Bapak Ibu di 2 shift yang berbeda tadi gunakan metode yang berbeda atau model pembelajaran yang berbeda. Tetapi tetap tujuannya sama. Misalnya untuk di shift pertama, Ibu mungkin bisa gunakan model-model pembelajaran yang oke lah, mereka aktif gitu ya. Misalnya PBL tadi mereka aktif berdiskusi, kemudian saling silang pendapat, presentasi, dan lain sebagainya. Jadi nanti tugas Ibu di akhir hanya memberikan penguatan. Kan itu berarti kan kita tidak 100% dari awal sampai akhir akan menjelaskan. Nah, nanti di shift kedua, Bapak bisa gunakan, kalau tadi tidak terkuras habis energinya, berarti bisa gunakan model yang lain. Pembelajaran langsung misalnya di mana kita memberikan demonstrasi kepada siswa di awal, nanti siswa yang menirukan, baru nanti di akhir penguatan juga. Jadi saran saya memang jangan 100% Bapak Ibu memberikan materi kepada siswa karena itu sudah gaya belajar yang lama, Bu. Sekarang itu siswa kita sudah canggih-canggih, Bu. Mereka mencari informasi, data, tidak terbatas pada. Saya tidak bisa mute ini. Gimana ini? Hostnya siapa ya? Ibu Sinta. Bu Sinta, hostnya bisa minta tolong di mute ya. Yang belum termute ya. Nah, saya tadi sampai mana Bapak Ibu? Saya sampai gunakan metode yang berbeda atau model pembelajaran yang berbeda. Jadi anak-anak kita zaman sekarang itu Bu, mereka sudah lebih canggih daripada zaman kita dulu ketika seusia mereka. Kalau saya waktu SD, memang sumber belajar saya satu-satunya itu ada di guru. Saya tidak punya handphone, saya tidak punya internet, orang tua saya juga belum punya. Saat itu ya memang, jadi sumber belajar kita satu-satunya itu hanya dari guru. Nah sekarang sumber belajar siswa itu tidak hanya dari guru, Bapak Ibu. Mereka bisa bertanya, bisa ke perpustakaan, bisa dengan wawancara, observasi di lingkungan sekitar, melakukan eksperimen, praktikum, dan lain sebagainya. Jadi nanti di akhir kita hanya memberikan penguatan. Oke anak-anak, jadi yang kalian lakukan tadi adalah praktikum mengenai proses fotosintesis, misalnya begitu. Fotosintesis itu apa sih? Baru jelaskan. Jadi biarkan mereka dulu melakukan sesuatu untuk mencari tahu konsep apa yang akan mereka pelajari. Kalau Bapak Ibu tidak ingin lelah terus-menerus ceramah dari awal sampai akhir. Karena memang baiknya, idealnya,
satu pembelajaran itu jangan hanya menggunakan satu metode, Bu. Jangan hanya ceramah saja, tanya jawab saja kan tidak mungkin. Jadi kita gunakan multi metode. Ya, ini bergantung dari bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajarannya. Jadi tidak harus sama, Bu. Tidak harus sama model pembelajaran antara shift 1 dengan shift 2. Yang penting materinya tersampaikan, tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi Ibu mau gunakan metode atau model yang berbeda, tidak masalah. Selama tujuan pembelajaran dan materinya tersampaikan tadi. Ya, jadi jangan dipaksakan Bapak Ibu harus menggunakan metode ceramah di 2 shift tersebut. Ya iyalah capek, Bu. Itu tenggorokan bisa kering, mulut bisa berbusa ya. Nanti malah kita tidak bisa menyiapkan pembelajaran di hari esoknya lagi. Malah kasihan siswanya gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Halo, Bu Denisa? Siapa tadi yang bertanya ya? Bu Denisa ya, betul ya? Bu, ya Bu. Jadi berbeda metode gitu Bu. Tapi tujuannya Iya, betul. baru pertama gitu. Jadi Iya. ceramah terus gitu. Jadi lelah. Iya, capek atuh Bu, janganlah ya. Biarkan Bu. siswanya aktif. Meskipun masih dalam proses Bu ya, ini kan masih PTMT mungkin 25 atau 50% ya Bu ya. Jadi tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja ya. Tidak perlu terburu-buru. Oke. Baik Bu, terima kasih. Mangga. Terima kasih Bu Demisa. Saya sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 5, Ibu. Jam 5 ya, oke. Ini mungkin secukupnya nanti keterampilan yang lain kalau belum sempat kita diskusikan kembali, nanti kita diskusikan minggu depan insya Allah ya. Kita masuk dulu ke keterampilan bertanya Bu. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu yang sudah mengajar, biasanya kalau bertanya tuh bagaimana? Apa sih yang Ibu tanyakan di awal-awal? Atau mungkin di tengah-tengah pelajaran atau di akhir pelajaran? Apa yang biasanya sering Bapak Ibu tanyakan kepada siswa? Bu, kalau di awal biasanya nanyain dulu kabar, terus nanyain materi yang kemarin apa gitu, Bu. Tujuannya apa, Bu, menanyakan materi yang kemarin? Ya, biar anak fokus. Setelah kan dari biasanya kan anak sebelum masuk tuh main dulu apa dulu, jadi pikirannya masih pikiran bermain gitu. Kalau kita nanya kabar, kemudian nanya materi, otomatis mereka akan berpikir, jadi memfokuskan anak. Oke, berarti mengkondisikan supaya siap belajar ya, Bu, ya? Iya, Bu. Ibu siapa barusan, Bu? Ibu Yuni, B1. Ibu Yuni, sudah dicatat. Oke, jadi Bapak Ibu, keterampilan bertanya ini menjadi salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh guru, ya. Melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Sekaligus, ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu secara tidak langsung itu akan melihat bagaimana pemahaman awal siswa di kegiatan pembelajaran awal. Ya, biasanya kalau siswa yang menjawab antusias, berarti dia mungkin sudah tahu materi yang akan dipelajari atau sudah dibaca tadi malam di rumahnya. Jadi, keterampilan bertanya ini menjadi salah satu cara Bapak Ibu untuk ketika Bapak Ibu ingin tahu bagaimana sih kemampuan awal siswa saya ini tentang materi bagian tumbuh-tumbuhan misalnya begitu ya. Itu Bapak Ibu bisa lontarkan pertanyaan pada siswa. Nanti siswa yang menjawab dengan antusias, dengan aktif ya, itu biasanya siswa yang memang sudah setidaknya sudah punya pemahaman awal meskipun masih belum mendalam. Nah, keterampilan ternyata tidak saya tulis ya. Bertanya awal, bertanya lanjutan, tapi nanti ada di handout Bapak Ibu nanti bisa dibaca ya. Ini dia. Jadi cara bertanya guru itu biasanya ada yang memberikan pertanyaan dulu secara klasikal, siapa yang mau jawab gitu. Nanti siswa kan berebut tuh akan bersaut-sautan. Atau ada juga guru yang ketika ada salah seorang siswanya yang diam aja di pojokan ya, dirubung lalat juga diam, digodain teman lainnya diam, itu biasanya guru akan menunjuk siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan untuk menunjuk siswa dengan tujuan tadi, mengaktifkan dia supaya memiliki motivasi untuk belajar. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu tunjuk. Kalau memang dari awal sampai akhir Bapak Ibu perhatikan kok anak ini diam saja, gitu. Apa yang salah? Itu boleh ya.
Kemudian berikan acuan atau arahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi bertanya awal. Jadi Bapak Ibu setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bla 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 bla. Kemudian Bapak Ibu pastikan melontarkan pertanyaan. Itu namanya bertanya awal, Bu. Jadi Bapak Ibu akan menggiring siswa masuk ke dalam materi. Tapi dengan pertanyaan awal dulu, pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Ya, yang tingkatannya mungkin hanya C1 dan C2. Yang biasanya bisa dijawab oleh semua siswa. Itu bertanya awal. Nanti ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan, jangan buru-buru dijawab, tapi berikan sisa waktu untuk berpikir, entah itu 10 detik kah atau 20 detik. Jangan, tidak ada yang bisa jawab, ya sudah Ibu yang jawab. Jangan begitu ya. Jadi, atau mungkin Bapak Ibu memberikan pertanyaan misalnya buat si A, dia lama tidak bisa jawab, Bapak Ibu boleh melontarkan pertanyaan tersebut ke siswa B, misalnya begitu ya. Jadi boleh digilir. Nah, jenis pemberian pertanyaan seperti ini, itu Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di lapangan atau pembelajaran. Gitu ya. Apabila siswa mengalami kesulitan tuntunan dan jangan tergesa-gesa. Nanti setelah bertanya awal tadi, yang menggiring siswa ke dalam materi, Bapak Ibu masuk ke dalam pertanyaan lanjutan, Bu. Pertanyaan lanjutan ini biasanya lebih menuntut siswa untuk berpikir, makanya tingkatannya pasti di atas C2. Kalau tidak C3, C4, C5, bahkan mungkin C6 mungkin juga. Ya. Jadi kadang ketika bertanya lanjutan, mereka akan banyak yang diam, Bu, karena tidak tahu jawabannya. Itu tadi, karena ini kan kita bertanya di awal ya, jadi cukup hanya untuk melihat pemahaman awal. Kalau sudah tidak ada yang jawab, baru Bapak Ibu boleh memberikan tayangan atau media pembelajaran atau memberikan penjelasan materi, tapi tidak perlu banyak-banyak. Karena itu tadi kita kalau bisa menggunakan pembelajaran abad 21 di mana siswa yang aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari sendiri. Jawabannya apa? Ya, masalahnya di mana? Mereka yang cari tahu sendiri. Biarkan mereka belajar kelompok, saling silang pendapat, saling berkolaborasi, bekerja sama untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Gitu ya. Siapkan pertanyaan yang dalam mengungkap bermacam-macam domain baik kognitif, afektif, guys. Sudah ini. Sampai sini keterampilan bertanya yang ditanyakan. Sekarang pertanyaan saya kalau gitu. Bu, bagaimana ketika Bapak Ibu melontarkan pertanyaan pada siswa secara klasikal, ternyata tidak ada yang tahu jawabannya. Semuanya diam, krik, 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 krik. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini Bu, ngasih pancingan Bu. Ngasih pancingan ikan, pancingan apa tuh? Biasanya kalau dia ice breaking dulu, Bu. Memberi petunjuk, Bu. Memberi petunjuk, memberi clue, boleh itu ya Pak ya. Bapak siapa ini? Saya baru ini dengar suara Bapak-Bapak. Pak siapa Pak? Fajar dari B1, Bu. Oh, Pak Fajar. B1. Nah gitu, atau Bapak-Bapak suaranya nggak pernah kedengaran, semuanya ibu-ibu terus ya. Memberikan clue ya, petunjuk boleh itu juga. Jadi kita memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tapi memberi clue itu juga dibolehkan supaya menjadi petunjuk. Karena ketika melakukan sebuah penyelidikan atau investigasi, biasanya mereka butuh petunjuk, Bapak Ibu. Tidak bisa 100% mereka yang cari tahu. Ya tidak semuanya bisa, maksud saya. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi tidak semua kelompok mungkin bisa atau tidak semua individu mungkin bisa. Jadi Bapak Ibu, ketika tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan di dalam tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dalam pembelajaran di awal, maka Bapak Ibu boleh memberikan petunjuk atau clue yang berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Gitu ya. Ibu izin bertanya, Bu. Gimana, Bu? Teman saya pernah cerita begini, Bu. Ada satu murid yang bertanyanya itu sangat kritis. Jadi benar-benar dia itu pengen tahu jawaban itu benar-benar sampai ke akarnya gitu, Bu. Jadi guru itu coba menjawab sebisa dia dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi anaknya itu kayak benar-benar kritis banget gitu, Bu, soal bertanyanya, sampai gurunya itu kehabisan kata untuk menjawab dia. Soalnya Bu, kalau dijawab ditanya lagi, udah jawab tanya lagi gitu, Bu. Nah, kalau kita menemukan anak yang kritis kayak gitu nanya juga, Bu, cara kita ngejawab
yang lebih tepat seperti apa gitu Bu, karena pengalaman teman saya Bu, akhirnya dia bilang kayak gini, ibu mah kayak gitu aja nggak tahu, digituin Bu, padahal teman saya itu udah menjawab sebisa dia, tapi karena jawaban gurunya tidak memenuhi keinginan tahu anaknya, pada akhirnya anaknya bilang, ibu mah gitu aja nggak tahu gitu. Jadi kita harus seperti apa gitu Bu, kalau menemukan siswa yang seperti itu. Iya, oke. Ya, jadi tadi saya bilang, Bu, sebetulnya anak SD itu lebih pintar dari kita. Mereka lebih kritis, mereka lebih kreatif, lebih bisa mencari jawaban dari apa yang mereka pertanyakan sebetulnya, ya. Kadang anak-anak itu ada dua jenis ketika bertanya. Ada yang memang mereka bertanya karena tidak tahu, ada yang mereka bertanya untuk ngetes gurunya. Nah, nanti dari sini Ibu akan bisa mengidentifikasi anak jenis ini nih jenis yang mana. Apakah dia mau mengetes saya atau benar-benar tidak tahu. Kalau dari cerita Ibu tadi sepertinya tujuannya ngetes ya Bu ya, karena di akhir jawaban kok bilang, Ibu mah gitu aja nggak tahu. Nah, menyikapi anak-anak seperti ini jangan dibawa emosi Bu. Justru Bapak Ibu mungkin bisa melontarkan pertanyaan anak tersebut sebagai bahan diskusi ke semua satu kelas. Gitu. Jadi mungkin gimana ya, kita bisa bentuk kelompok supaya mereka mendiskusikan atau dijadikan tugas di rumah dengan modifikasi. Misalnya pertanyaan tentang apa, nanti bisa mungkin Bapak Ibu memberi tugas, misalnya pertanyaan tentang pekerjaan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memberikan proyek kepada mereka, coba kamu coba ke anak-anak perhatikan pertanyaan dari si A tadi. Ibu ingin kalian di rumah mencari jawabannya sendiri, boleh dengan cara berdiskusi dengan orang tua, dengan guru les, dengan kakak, atau dengan yang lainnya. Jadi kalau di dalam kelas Bu, jangan memperlihatkan kita itu tidak bisa, jangan. Karena buat mereka, guru itu cerminan mereka, panutan mereka, sumber belajar mereka, orang yang mereka kagumi. Ya, orang yang bisa memenuhi ekspektasi mereka, baik itu pertanyaan ataupun hal yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau kita memang kita betul-betul tidak tahu jawabannya atau mungkin malas, ya lemparkan saja jawabannya kepada mereka lagi. Ya, jadi oke, kalau begitu nih pertanyaannya bagus sekali dari si Jono. Coba kita jadikan tugas rumah ya. Nanti kalian cari jawabannya. Besok Ibu akan berikan hadiah untuk yang tahu jawabannya. Gitu. Jadi perlihatkan saja seolah-olah kita tuh tahu jawabannya. Gitu. Jadi bisa Ibu lemparkan kembali pada siswa. Jangan memaksa kalau memang ya ini hitung-hitung membuat mereka mencari tahu sendiri lah Bu dari pertanyaan yang mereka ajukan. Gitu. Jadi kalau orang luar itu Bu, mereka tidak bertanya karena mereka tahu bagaimana cara mencari tahu. Ya, tapi anak-anak di kita seringkali tidak bertanya karena nggak paham. Semuanya sudah paham, diam. Ada yang bertanya, diam lagi, krik gitu. Bukan karena mereka tahu cara mencari tahu, tapi karena memang tidak paham. Gitu. Ya, Bu Ade ya. Ya Bu, terima kasih. Iya, oke. Bapak Ibu sepertinya harus selesai di keterampilan bertanya karena sudah pukul 5 ya. Ini saya masih ada pekerjaan lain lagi. Baik, nanti kita lanjutkan insya Allah minggu depan mulai dari keterampilan memberi penguatan. Mungkin minggu depan saya akan tambahkan sebuah video di mana Bapak Ibu nanti akan melihat dan menganalisis video tersebut, kira-kira keterampilan bertanyanya seperti apa, memberi penguatannya seperti apa, sampai ke mengajar kelompok kecil dan perorangannya seperti apa. Ya, nanti insya Allah nanti akan saya berikan di Google Classroom materi handout-nya dengan PPT yang ini ya, jadi nanti bisa dijadikan bahan bacaan Bapak Ibu sebelum kita masuk materi minggu depan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah sabar menunggu saya ya. Sampai ngantuk-ngantuk. Semoga lelah kita hari ini terbayar dengan kebaikan yang berlebih suatu saat nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.